Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Yusita Dika Arini sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok A1 ingin mempresentasikan evaluasi program kegiatan yang kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Septiana Vika Andriani, yang kedua ada Jian Fasya Yuri Bunsaki Salingta, yang ketiga ada Mas Mufa Ramawati, lalu ada Ananda Sefti Fitriana, Vida Nafisatul Fajriyah, Yunisa Wulandari, Hayu Wardani Sati, Dian Gita Cahyani, Yusita Dika Arini, Anggraini, dan Ririn Setiawati. Sebelumnya, presentasi ini akan dipandu oleh Mbak Ananda Sefti Fitriana. Kepada Mbak Ananda, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Yusita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Ananda Sefti Fitriana, semester 4, Prodi D3 Kebidanan, perwakilan dari kelompok A1. Di sini saya akan menyampaikan hasil evaluasi dari program kegiatan yang telah kami lakukan berdasarkan masalah yang dikaji di Desa Telogo Adi, Melati, Sleman. Nah, program yang kami lakukan mengenai masalah yang kami dapatkan, pertama, yaitu tidak ber-KB. Kemudian menderita hipertensi, yang ketiga tidak memiliki JKN, yang keempat adalah DBD, yang kelima mengenai tipes, yang keenam tidak memeriksakan tekanan darah, yang ketujuh diare, dan yang kedelapan merokok. Nanti akan saya sampaikan evaluasi mengenai program yang kami lakukan satu persatu. Baik, next Mbak. Next, Mbak. Baik, yang pertama mengenai program masalah tidak ber-KB ini kami melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak melakukan ber-KB. Next, Mbak. Nah, kegiatan penyuluhan ber-KB ini kami lakukan pada tanggal 21 Februari 2021. Tempat penyuluhannya kami melakukan di Zoom meeting karena masih dalam keadaan COVID seperti ini. Next, Mbak. Selanjutnya, dalam kegiatan penyuluhan KB ini, kami mengundang 12 orang dan alhamdulillah yang berkenan hadir ada 10 orang. Next, Mbak. Kemudian mengenai evaluasi kegiatan penyuluhan. Nah, kami lakukan evaluasi secara langsung dan kita menunggu untuk beberapa minggu dalam melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan tidak ber-KB ini. Untuk evaluasi kegiatan penyuluhan KB dalam Zoom meeting ini, kami mendapatkan Ibu memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan KB. Kemudian dalam kegiatan penyuluhan ini terdapat 5 ibu yang berencana menggunakan KB. Yang pertama itu ada Nyonya Intiah, itu berencana untuk menggunakan KB IUD. Untuk yang kedua Nyonya Triumi berencana untuk menggunakan suntik 3 bulan.
Yang ketiga, Nyonya Sulastri itu berencana menggunakan IUD. Yang keempat, Nyonya Suprapti itu menggunakan berencana ingin menggunakan kontrasepsi AKBK atau biasa dikenal dengan implan. Kemudian yang kelima, Nyonya Sri Rahayu itu berencana menggunakan suntik 3 bulan. Next, Mbak. Kemudian evaluasi setelah dilakukan penyuluhan. Next, Mbak. Nah, kami melakukan evaluasi pada tanggal 3 Maret 2021 bertempatan di Balai Desa di Balai Padukuhan Desa Telogo Adi. Next, Mbak. Di sini ada dokumentasi evaluasi mengenai pelayanan, mohon maaf, mengenai penyuluhan tentang ber-KB. Next, Mbak. Nah, dari hasil kegiatan penyuluhan didapatkan yang pertama, Nyonya Intiah untuk jenis KB IUD, Ibu telah menggunakan KB IUD. Kemudian Nyonya Tri Utami suntik 3 bulan untuk jenis KB-nya juga telah menggunakan KB suntik 3 bulan. Kemudian untuk Nyonya Sulastri itu juga menggunakan IUD, Ibu juga telah menggunakan KB IUD. Kemudian untuk Nyonya Suprapti, AKBK atau implan, Ibu juga telah menggunakan KB AKBK ini setelah dilakukan kegiatan penyuluhan. Kemudian yang kelima, Nyonya Sri Rahayu, suntik 3 bulan, Ibu telah menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Jadi untuk kegiatan penyuluhan tidak ber-KB, alhamdulillah ada peningkatan, ada 5 orang yang bersedia untuk menggunakan KB. Baik, next, Mbak. Next, Mbak. Mbak. Next, Mbak. Baik, kemudian yang kedua adalah penyuluhan mengenai hipertensi. Penyuluhan hipertensi ini kami lakukan pada tanggal 23 Februari 2021. Next. Nah, untuk penyuluhan hipertensi, untuk hari dan tanggalnya, kami melakukan kegiatan pada tanggal 23 Februari 2021 bertepatan pada hari Selasa. Untuk waktunya kami memulai pada pukul 8 sampai dengan selesai. Untuk tempat kegiatannya, kami melakukan penyuluhan ini di desa yang berjumlah 3 orang dan alhamdulillah semuanya berkenan untuk hadir 3 orang. Untuk sasarannya juga dari warga Desa Telogo Adi, khususnya yang menderita hipertensi yang telah kami lakukan pengkajian data kemarin. Next. Baik, untuk evaluasi penyuluhan hipertensi ini kami lakukan evaluasi pada tanggal 28 Maret 2021. Nah, dari hasil penyuluhan yang kami lakukan,
pada tanggal dari hasil penyuluhan yang kami lakukan pada tanggal 23 Februari 2021 itu ada 2 orang warga desa Telogo Adi yang tekanan darahnya menurun dan 1 orang warga Telogo Adi tekanan darahnya normal. Next, Mbak. Baik, kemudian untuk masalah yang ketiga mengenai yang tidak memiliki JKN. Nah, ini kami melakukan program untuk tidak memiliki JKN ini. Nah, kami evaluasi dari penyuluhan jaminan kesehatan nasional ini, kami lakukan, next Mbak. Kami lakukan pada tanggal 25 Februari 2021 untuk waktunya jam 10 sampai dengan selesai, kemudian tempat kegiatannya di Balai Padukuhan. Untuk sasaran dari evaluasi penyuluhan ini yaitu khususnya untuk masyarakat yang tidak memiliki JKN, kemudian warga yang kami undang, sasaran yang kami undang itu ada 18 orang, dan sasaran yang hadir itu ada 12 orang. Next. Kemudian dari kegiatan penyuluhan JKN ini, untuk hasilnya, yang dari hasil penyuluhan yang dilakukan pada Kamis 25 Februari 2021 ini didapatkan masyarakat mengerti dan juga paham mengenai JKN dan juga JKN. Next, Mbak. Ada beberapa warga yang langsung mendaftar pada perangkat desa yang sudah membawa kelengkapannya tentunya. Yang pertama ada keluarga dari Bapak Wahyudi, kemudian dari Bapak Suparto, kemudian dari keluarga Suginem, kemudian dari keluarga Sariem, Mortinem, Marsiem, dan juga Musirah. Dan untuk warga yang belum mendaftar karena kelengkapan dokumennya kurang, tapi sudah berencana untuk mendaftarkan JKN, itu yang pertama ada Supomo, ada Martiem, Tukijo, keluarga Jumini, dan juga keluarga Sarpan. Kemudian untuk warga yang belum mendaftar karena tidak hadir, itu ada Suryanti, ada keluarga dari Sumilah, keluarga Sukini, keluarga Tumilah, keluarga dari Wasila, dan keluarga dari Musirah. Nah, ini kami belum mengetahui apakah keluarga dari yang saya sebutkan tadi sudah berencana ingin mendaftarkan untuk memiliki JKN atau belum, kami belum mengetahui karena tidak hadir dalam penyuluhan yang kami lakukan. Next, Mbak. Kemudian evaluasi ini kami lakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2021. Next. Selanjutnya masalah yang keempat yaitu masalah mengenai DBD. Nah, di mana DBD ini kami mendapatkan angka yang tinggi pada desa ini, jadi kami melakukan penyuluhan untuk DBD sehingga dapat mengurangi terjadinya DBD atau bisa dengan mencegah. Next, Mbak. Untuk penyuluhan DBD ini kami lakukan di rumah warga dan di lingkungan sekitar perkampungan. Nah, kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, jamnya jam 9 sampai dengan selesai. Next, Mbak. Untuk sasarannya, kami mengundang seluruh warga dalam penyuluhan kegiatan penyuluhan DBD ini. Next, Mbak. Nah,
Kemudian untuk evaluasi program. Evaluasi program ini kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Kami melakukan pengecekan jentik-jentik nyamuk di setiap rumah dan kemudian kami juga membagikan video dan juga poster melalui WA. Kami membagikannya di grup yang kami buat dan terdapat perwakilan RT di grup kami. Next, Mbak. Nah, untuk evaluasi programnya, kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Nah, evaluasinya kami melakukan kerja bakti bersama, dan kami juga melakukan pengecekan jentik-jentik nyamuk kembali. Next. Selanjutnya mengenai program tipes. Nah, untuk program tipes ini kami lakukan di Desa Telogo Adi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Nah, sasarannya itu adalah ibu-ibu dan juga bapak-bapak dari Desa Telogo Adi. Next. Kegiatan penyuluhan ini kami lakukan pada tanggal 19 Maret 2021 dan 28 Maret 2021. Kami melakukan kegiatan penyuluhan pada jam 16 atau jam 4 sore. Next. Untuk kegiatan penyuluhan tipes ini, yang pertama kerja bakti. Nah, untuk kerja bakti ini kami mengundang dan alhamdulillah yang berkenan hadir 38 orang. Kemudian untuk yang penyuluhan pola hidup sehat, kami mengundang 25 orang dan yang berkenan hadir 23 orang. Next. Selanjutnya, evaluasi mengenai kegiatan penyuluhan ini. Yang pertama, untuk kerja bakti tanggal 28 Maret 2021 itu sudah berkurang untuk tingkat masalah tipesnya di Desa Telogo Adi. Untuk yang penyuluhan pola hidup sehat ini, alhamdulillah warga sudah memahami mengenai pola hidup sehat dan mau melaksanakannya di kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan evaluasi penyuluhan, pola hidup sehat ini dapat mencegah penyakit tifus yang ada di Desa Telogo Adi. Next. Kemudian untuk evaluasinya, tanggal evaluasi dilakukan 3 April 2021, tempatnya di Balai Desa Telogo Adi. Next. Untuk dokumentasinya, dokumentasi dari evaluasi seperti yang kami tampilkan di PPT. Next. Nah, kemudian program yang selanjutnya mengenai pemeriksaan tekanan darah. Next. Untuk kegiatan pemeriksaan tekanan darah ini kami lakukan pada tanggal 3 Maret 2021 pada jam 3, tempatnya pada rumah Ibu RT. Next, Mbak. Nah, dari pengkajian kemarin, kami mendapatkan data ada 9 orang yang tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah. Maka dari itu, kami mengundang 9 orang itu untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Kemudian, alhamdulillah, 9 orang itu datang semua setelah kami undang untuk melakukan pemeriksaan darah. Untuk evaluasinya, alhamdulillah semua sasaran memeriksakan tekanan darah dengan hasil 8 orang memiliki tekanan darah normal dan 1 orang memiliki tekanan darah rendah. Next. Mengenai evaluasi penyuluhan diare. Next, Mbak. Untuk penyuluhan diare, ini di rumah warga dan juga di lingkungan sekitar perkampungan. Itu dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, jam 10 sampai dengan selesai. Next. Untuk sasarannya, kami juga mengundang seluruh warga Desa Telogo Adi. Next, Mbak.
Untuk programnya yang kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi kejeda karena waktunya habis. Untuk yang selanjutnya mengenai program masalah yang kami dapatkan, yang kami lakukan pengajian di Desa Telogo Adi, yaitu tentang merokok. Nah, kami lakukan penyuluhan mengenai kesadaran masyarakat tentang dampak merokok bagi kesehatan. Nah, kami melakukan di Desa Telogo Adi, Melati Sleman, Yogyakarta, untuk sasarannya bapak-bapak di Desa Telogo Adi. Next, Mbak. Next, Mbak. Baik, untuk kemudian mengenai kegiatan penyuluhannya, kami melakukan penyuluhan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 pada jam 8 pagi. Next, Mbak. Nah, kegiatan penyuluhan merokok ini dari pengkajian kemarin kami mendapatkan 17 orang yang masih merokok. Nah, untuk itu kami mengundang 17 orang tersebut dan alhamdulillah yang berkenan hadir ada 12 orang. Next, Mbak. Untuk evaluasi kegiatan penyuluhan ini, yang pertama ada Bapak Sujarwo, usia 52 tahun, untuk perokoknya perokok aktif. Kemudian yang kedua ada Sukiran, 58 tahun, perokok aktif juga. Kemudian yang ketiga Bapak Purwanto, 75 tahun, merupakan perokok aktif. Kemudian yang keempat, Bapak Agus, usia 38 tahun, itu merupakan juga perokok aktif. Kemudian yang kelima, yaitu Bapak Saifuddin, usia 38 tahun, itu juga perokok aktif. Next, Mbak. Nah, evaluasi setelah kami lakukan penyuluhan, itu next, Mbak. Nah, evaluasinya kami lakukan pada tanggal 3 April 2021 untuk tempat evaluasinya di tempat rumah Bapak RT. Next, Mbak. Nah, berikut dokumentasi dari evaluasi yang kami lakukan. Next. Nah, dari kegiatan penyuluhan itu hasilnya alhamdulillah ada 2 orang yang paham dan juga mengerti mengenai dampak merokok, sehingga untuk Bapak Purwanto usia 75 tahun itu berkenan Bapak telah berhenti merokok pada beberapa minggu yang lalu. Kemudian untuk Bapak Agus 38 tahun alhamdulillah memiliki rencana untuk berhenti merokok. Next, Mbak. Next. Baik, alhamdulillah untuk program kegiatan telah kami laksanakan dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang alhamdulillah bisa mengurangi atau bisa mencegah dari masalah yang terjadi di Desa Telogo Adi. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan mengenai kegiatan yang kami lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Yusita. Baik, terima kasih Mbak Ananda telah menyampaikan hasil laporan evaluasi yang telah kita lakukan.
Mungkin itu saja presentasi yang kami dapat laporkan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.